Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hana Jelita Insani Pramono dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Jember. Jadi di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari komputasi perencanaan, mata kuliah komputasi perencanaan, dan di sini saya akan menjelaskan tentang menjelaskan pengenalan seputar georeferencing pada aplikasi ArcGIS gitu. Sebelum saya masuk ke materi pengenalan georeferencingnya, di sini saya akan memberikan sedikit pengetahuan dasar tentang apa sih itu grid, apa sih itu UTM, proyeksi peta itu ada apa saja begitu. Jadi bisa dilihat di sini, ini merupakan peta dalam bentuk JPG. Ini adalah peta wilayah studi makro Kecamatan Banyumanik. Begitu. Kalian bisa lihat di sini, di pinggir-pinggir dari peta ini, ada beberapa angka, dan angka ini tuh merupakan grid. Apa sih grid itu? Jadi grid ini merupakan garis hayal yang terbentuk oleh garis vertikal dan horizontal yang mengorientasikan lokasi atau koordinat peta dengan koordinat lokasi sebenarnya gitu. Dan grid ini juga dapat digunakan untuk menunjukkan lokasi koordinat geografis dengan menggunakan sumbu lintang ataupun sumbu bujur dan ditambahkan dalam satuan derajat menit detik. Dan menunjukkan lokasi koordinat grid itu atau UTM dengan menggunakan jarak meter per mil sebagai satuan yang ditampilkan di setiap titik acuan gitu. Kalian bisa lihat ini, kan tadi sudah jadi untuk grid ini sendiri satuannya meter, bisa meter ataupun derajat menit detik. Kalau untuk peta biasanya kita menggunakan meter karena lebih jelas. Tetapi untuk mungkin bisa dilihat seperti zona, ini zona UTM itu menggunakan derajat menit detik bukan meter per mil gitu. Masuk ke zona UTM nih, apa sih zona UTM itu? Jadi zona UTM itu kepanjangan dari Universal Transverse Mercator. Jadi merupakan sistem proyeksi peta yang membagi seluruh wilayah permukaan bumi menjadi 60 bagian atau 60 zona. Jadi setiap zona itu sendiri memiliki lebar 6 derajat ke arah bujur atau longitudinal ini sendiri. Kan kalian bisa lihat dari wilayah 46 di sini ada 96 derajat. Ke 102 derajat itu jaraknya 6 derajat. Ke sini itu jaraknya 6 derajat begitu. Jadi UTM ini membagi seluruh wilayah permukaan bumi menjadi 60 bagian. Ada 46N sampai 54N dan 46S sampai 54S gitu. Apa sih? Kenapa sih kok dibagi? Pertanyaannya apa sih ini gitu? Jadi ini tuh jarak antara garis khatulistiwa begitu. Ini kalau kalian lihat merah, garis merah di tengah, ini adalah garis khatulistiwa. Misalnya Jawa ini terletak di sebagian 48, zona 48S dan zona 49S, dan sebagian dikit ada di zona 50S begitu. Dan ini tuh bacanya jadi Jawa Timur terletak di zona 49 dari garis khatulistiwa, dan South ini adalah selatan begitu. Jadi ada di zona 49 selatan dari garis khatulistiwa begitu. Dan N ini sendiri adalah North, yang mana itu adalah utara begitu. Dan mungkin kalau kalian bisa lihat ini, jadi kita tuh memiliki beberapa proyeksi peta. Jadi proyeksi peta sendiri adalah model matematis untuk mengkonversi posisi 3 dimensi suatu titik di permukaan bumi di dalam 2 dimensi atau bidang datar. Gitu. Nah, dalam prosesnya sendiri, proyeksi peta ini menyebabkan distorsi pada aspek-aspek geometri permukaan bumi, yaitu ada distorsi jarak, ada distorsi arah, bentuk, dan pastinya distorsi skala, gitu.
Nah, ada 3 bentuk dari proyeksi peta ini sendiri. Yang pertama adalah planar. Ini adalah planar. Jadi planar ini sendiri disebut sebagai proyeksi zenital atau azimutal. Jadi ini sebuah proyeksi peta yang memakai sebuah bidang datar untuk digunakan sebagai proyeksinya begitu. Dan pada proyeksi ini membahas mengenai bola bumi yang mana hanya berpusat pada satu titik ini. Berpusat hanya satu titik. Ini jadinya seperti ini. Nah, umumnya digunakan untuk menggambar lintang kutub atau daerah yang cakupannya kecil gitu. Dan selanjutnya ada bentuk kerucut. Nah, proyeksi peta kerucut ini merupakan peta menggunakan bentuk kerucut sebagai bidang proyeksinya. Jadi proyeksi peta ini tuh digunakan untuk memetakan belahan bumi lintang tengah seperti Eropa gitu. Dan ini tuh tidak bisa digunakan pada proyeksi yang akan menggambarkan daerah kutub dan juga daerah khatulistiwanya gitu. Ini jadinya seperti ini. Dan selanjutnya adalah silinder. Nah, proyeksi peta silinder ini menggunakan silinder pada bidang dasarnya, pada bidang proyeksinya. Dan ini digunakan untuk memetakan belahan bumi daerah khatulistiwa. Jadi, jadinya tuh nanti bakal kotak nih kayak gini. Dan ini nggak bisa digunakan untuk belahan bagian kutub. Oke. Kita move ke pengenalan dari georeferencing ya. Halo semuanya, balik lagi. Maaf ya, barusan kepotong. Jadi, ini adalah contekan aku. Wah, kelihatan aku. Jadi di sini, aku mau mulai jelasin ke kalian tentang pengenalan dari georeferencing ini sendiri. Jadi langkah pertama, kalian itu tinggal masukin peta yang tadi, dalam bentuk JPG ini, kalian tinggal masukin aja. Caranya gampang, kalian tinggal klik layers, edit data, dan masukin aja. Tapi jangan lupa untuk connect folder ya. Kalau udah dimasukin, ini, langkah selanjutnya adalah, oh ya, jadi peta ini kan dalam bentuk JPG nih. Jadi ya of course nggak ada data spasialnya. Jadi di sini tugas kita memasukkan itu secara manual. Dengan menggunakan georeferencing begitu. Oke, kita mungkin langsung mulai aja ya. Jadi pertama jangan lupa untuk mencocokkan grid UTM yang diperoleh dengan grid UTM yang akan dibuat gitu. Dan kalau kalian bingung, kalian dapat peta dalam JPG dan kalian bingung, ini tuh daerah mana sih, ini di mana gitu. Kalian tuh gampang, kalian tinggal zoom in ke sini, tuh. Kalian tinggal lihat ini tuh di mana, peta mana, dengan lihat kop surat ini sendiri nih. Ada wilayah studi makro Kecamatan Banyumanik gitu. Kalian tinggal cari di Google deh, Kecamatan Banyumanik itu di mana gitu. Dan ternyata ini ada di Semarang, guys. Ini ada di Semarang, dan Semarang terletak di zona UTM 49S gitu. Jadi, kalian klik layers dulu ke properties, koordinat sistem tinggal klik zona 49S. Oke. Kalau udah, langkah selanjutnya adalah bagaimana sih mencocokkan data file JPG ini yang kita peroleh ini dengan koordinat yang akan kita buat gitu. Jadi di sini kan kita akan masukkan data koordinat gitu. Nah, caranya kalian itu ini ke sini dulu ya. Kebetulan ini aku udah aktifin georeferencing di sini. Kalau kalian belum aktifin, kalian tinggal klik kanan di bagian putih sini di toolbar-nya dan klik georeferencing ini karena udah aku nyalain. Nanti dia bakal ada sendiri di sini gitu. Oke, next. Mungkin
kita mau mulai masukin titik koordinat yang baru secara manual. Caranya pertama, kalian klik georeferencing ini. Lalu auto adjust-nya jangan lupa dimatikan dulu. Udah kan? Udah mati? Kalau udah, kalian cari tick mark. Oh ya, ini tadi lupa ya, belum jelasin. Ini tuh adalah tick mark koordinatnya. Kalian tinggal zoom ke bagian tick mark. Lalu kalian edit the control points. Caranya gini, kalian klik pasin di sini, klik. Jangan digeser, langsung klik kanan. Dan input X dan Y. Kalian lihat X-nya adalah ini kan, ada 440.000, kalian masukin aja 440.000. Y-nya berapa? Kalian masukin aja 921.2000. Ya, oke. Kok nggak ada yang berubah? Iya, memang belum, karena kalian tuh harus masukin 4 koordinat dulu, gitu. Kalian masuk ke sini dulu, ke pojok lainnya. Kalian tinggal edit di poin lagi di sini. Aku mau ambil di sini. Diklik kiri, jangan digeser, langsung klik kanan. Input X dan Y. X-nya berapa? Tetap 440.000. Y-nya berapa? 922.4.000. Oke, kita masuk ke koordinat ketiga. Aku mau ambil sebelah sini. Kita samain aja. Oh, oke. Maaf. Kita cancel. Itu jangan sampai luput ya, guys, dari ininya. Jangan digeser dulu, langsung klik kanan. Input X dan Y. X-nya 426.000. Y-nya 922.4.000. Tinggal kita oke. Kalau udah titik ke-4, aku mau titik ke-4 di sini. Di 428.000. Oh kan, kalau gitu disamain lagi ya, guys. Jangan digeser dulu, langsung diklik kanan input X dan Y. X-nya 428.000. Y-nya 921.2000. Tinggal di oke. Nah, kalau udah, kalian tinggal lihat nih di view link table. Kalian bisa lihat kan di view link table ini. Ini yang udah kita ganti tadi, titik koordinat yang udah kita ganti dari misalnya 1076 jadi 440.000 dan seterusnya itu. Dan langkah selanjutnya adalah kalian nyalain auto adjust ya. Kok hilang? Jangan khawatir, kalian tinggal masuk ke sini. Tinggal di zoom to layer. Udah. Udah deh. Bentar. Nah ini. Wah, titiknya out of the box ya, guys. Aku juga nggak ngerti ini kenapa kok titiknya out of the box. Oke. Kalian bisa lihat titik di sini. Ini tuh ada 922, 40, 50 di bagian sini. Ini. Dan satunya 43. Bla bla bla. Satunya 4922 gitu. Aku juga nggak ngerti ini kenapa out of the box. Tapi harusnya enggak. Oke, nggak apa-apa. Nah, kalau misalnya kalian nitiknya ini tadi pas di titik koordinat di tick mark yang tadi, kalian pasti akan dapat hasil koordinat di sebelah sini yang sama kayak X dan Y-nya gitu. Kalian pasti dapetin hasil yang sama dari X dan Y-nya. Ini misalnya kalian tick mark-nya tadi di sini, misalnya ini koordinat manualnya kalian tetap di sini. Nah, itu pasti ada sekitar 440 sama 922 karena ini di sini mungkin melenceng dikit jadi sekitar 430-an lah ya. Sama ini di sini ya sekitar 9224 lah di sini.
Nah, kalau kalian mungkin ada beberapa yang melenceng gitu. Misalnya aku nggak sama sih dengan peta grid-nya. Nah, kalian tuh tinggal lihat di view link tadi di sini. Nah, ini kalian bisa lihat forward-nya 2,5. Jadi mungkin kalian itu bisa aja melencengnya lebih dari 2,5 gitu. Nggak apa-apa, itu adalah hal yang sangat wajar terjadi. Gitu. Kalau udah, kalian tinggal klik ini mungkin ya, di first order, emang first order, dan ya udah deh. Mungkin bakal lebih bagus kalau ini tadi koordinat barunya nggak melenceng. Mohon maaf, tapi ini sedikit melenceng, tapi harusnya enggak. Dan perlu diingat lagi, kalau misalnya kalian tadi buat ini dan hasilnya beda banget sama sebelah sininya dengan ini, pasti bedanya itu ada di sini. Berarti bedanya sekitar 2,5-an gitu. Udah, mungkin segitu aja dari aku. Terima kasih. Dan untuk kesalahannya, mohon dimaklumi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.